saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Stiani. Saya dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Fauzia dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Dini Septiani dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Hana Rizka Amalia dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Muhammad Riko Purwanto dari kelompok 3. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pengertian belajar, teori belajar, dan pengertian motivasi. Pengertian belajar. Secara umum, belajar merupakan proses yang dilakukan setiap individu untuk melakukan perubahan tingkah laku, baik dalam pengetahuan, keterampilan, maupun sikap sebagai bentuk kesan dari pengalaman dari bahan yang telah dipelajari. Macam-macam teori belajar. Yang pertama, teori belajar behavioristik, yaitu mendefinisikan bahwa belajar merupakan perubahan kapasitas siswa untuk berperilaku yang baru sebagai hasil belajar. Yang kedua, teori konstruktivistik, mendefinisikan belajar sebagai aktivitas yang benar-benar aktif di mana siswa membangun sendiri pengetahuannya. Dan yang ketiga, teori kognitif. Teori kognitif memahami belajar bukan karena sekedar mendapat stimulus dan menghasilkan respon yang mekanistik, tetapi belajar juga melibatkan kondisi mental di dalam individu belajar yang berhubungan dengan persepsi, pengetahuan, motivasi, dan lain-lain. Dan yang keempat, teori humanistik. Teori humanistik memandang bahwa perilaku manusia ditentukan oleh dirinya sendiri, oleh faktor internal dirinya dan bukan pengetahuan ataupun kondisi lingkungannya. Motivasi merupakan sebuah faktor yang mengakibatkan munculnya pemberian arah dan menginterpretasikan perilaku seseorang. Proses timbulnya motivasi seseorang antara lain, yang pertama adalah kebutuhan yang belum terpenuhi. Lalu yang kedua, mencari dan memilih cara-cara untuk memuaskan kebutuhan. Lalu yang ketiga, perilaku yang diarahkan pada tujuan. Yang keempat, ada evaluasi prestasi. Kemudian yang kelima, imbalan atau hukuman. Yang keenam, ada kepuasan. Dan yang terakhir, yaitu ada menilai kembali kebutuhan yang belum terpenuhi. Teori kepuasan ini di dalamnya mencakup, yang pertama ada teori hierarki, yang kedua ada teori kebutuhan ERG, terus yang ketiga ada teori dua faktor, lalu ada teori kebutuhan. Untuk yang pertama yaitu teori hierarki. Yang pertama yaitu kebutuhan fisiologis. Kebutuhan tingkat pertama yang paling rendah yang harus dipenuhi dan dipuaskan oleh karyawan. Kemudian yang kedua ada kebutuhan keamanan, meliputi kestabilan, ketergantungan, perlindungan, bebas dari rasa takut dan ancaman. Kemudian ada kebutuhan sosial, yaitu kebutuhan untuk berhubungan dengan orang lain. Pada saat ini individu akan merasa sangat kesepian dan terisolasi dari pergaulan. Kemudian yang keempat ada kebutuhan penghargaan. Di sini kebutuhan akan kekuasaan, berprestasi, pemenuhan diri, kekuatan dan kemampuan untuk memberi keyakinan dan kehidupan serta kebebasan. Kemudian ada kebutuhan aktualisasi diri. Pada peringkat ini, setiap individu dalam memenuhi kebutuhannya ini sangat berbeda satu sama lain. Masing-masing ingin mewujudkan diri sendiri sebagai seorang yang mempunyai kemampuan yang unik. Yang kedua ada teori kebutuhan ERG. Teori ini di dalamnya yaitu mencakup ada kebutuhan keberadaan, kebutuhan relasi, dan kebutuhan pertumbuhan. Di sini yaitu mengacu pada bentuk kebutuhan yang mendorong individu untuk menjadi orang yang kreatif. Selanjutnya yaitu ada teori
dua faktor. Di sini yang pertama ada motivator. Di dalamnya ada pekerjaan itu sendiri, yang selanjutnya ada prestasi, selanjutnya kemungkinan pertumbuhan, ada tanggung jawab, kemajuan, pengakuan, dan status. Yang kedua ada hygiene. Di dalamnya yaitu ada hubungan dengan penyelia, hubungan antar kolega, hubungan dengan bawahan, keamanan kerja, kondisi kerja, dan gaji. Dan untuk yang terakhir ada teori kebutuhan. Teori ini di dalamnya itu mencakup yang pertama ada kebutuhan untuk berprestasi, kebutuhan untuk berkuasa, dan kebutuhan untuk berafiliasi. Saya akan menjelaskan tentang teori proses. Teori proses itu sendiri adalah teori di mana berkenaan dengan bagaimana perilaku yang timbul dan yang dijalankan. Teori proses itu meliputi teori keadilan, teori penerapan, teori pembentukan perilaku, dan teori penetapan tujuan. Teori keadilan, teori di mana yang membandingkan antara masukan-masukan seperti pendidikan, pengalaman, dan usaha dengan hasil yang diperoleh oleh karyawan seperti balas jasa atau upah yang diberikan kepada karyawan. Teori penerapan, teori di mana seorang akan mendapatkan prestasi tinggi apabila dia melakukan ataupun menghasilkan keuntungan yang tinggi. Teori pembentukan perilaku, di mana teori itu mengandung seperti perilaku yang terus diulang atau perilaku yang tidak diulang. Teori penetapan tujuan adalah teori di mana sudah ada tujuan yang jelas dan bermanfaat. Di sini saya akan membahas tentang pengertian stres, sumber stres di tempat kerja, dan juga gejala stres. Stres adalah pengalaman yang bersifat internal yang menciptakan ketidakseimbangan fisik dan psikis yang diakibatkan oleh faktor eksternal, organisasi, dan orang lain. Sumber stres di tempat kerja yang pertama yaitu lingkungan kerja yang buruk atau kondisi lingkungan kerja yang kurang nyaman. Yang kedua adalah overload atau banyaknya pekerjaan yang diberikan. Yang ketiga yaitu deprivational stress, kondisi kerja yang tidak lagi menantang dan menarik bagi karyawan sehingga karyawan merasa bosan. Yang selanjutnya yaitu pekerjaan yang berisiko tinggi tanpa adanya keahlian tertentu. Yang selanjutnya yaitu perkembangan karir, lalu hubungan interpersonal yang kurang baik. Gejala stres itu ada 3, yaitu fisiologis, psikologis, dan juga perkembangan. Fisiologis itu dapat dilihat dan diukur secara umum. Contohnya seperti meningkatnya detak jantung dan tekanan darah, sakit kepala, problem tidur, migrain, mudah lelah, dan sebagainya. Yang kedua itu psikologis, yaitu seperti berkaitan dengan emosi seseorang. Contohnya seperti kecemasan, ketegangan, mudah marah, sensitif, bingung, mengurung diri, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu perkembangan. Stres dapat mempengaruhi kemampuan seseorang dalam menyelesaikan tugas pekerjaan mereka. Contohnya di sini yaitu seperti menunda atau menghindari pekerjaan, penurunan prestasi pada karyawan, atau menurunnya produktivitas karyawan, dan kualitas hubungan antar karyawan menjadi kurang baik. Dampak stres dibagi menjadi 5. Yang pertama, subjektif, berupa kekhawatiran dan ketakutan. Yang kedua, perilaku, berupa kecanduan alkohol dan penyalahgunaan obat-obatan. Yang ketiga, kognitif, berupa ketidakmampuan untuk membuat keputusan yang masuk akal. Yang keempat, fisiologis, berupa seperti darah tinggi dan diabetes. Yang kelima, organisasi, berupa tingkat absensi dan produktivitas rendah. Cara mengatasi stres yang pertama dari faktor internal, yaitu mempertahankan kesehatan tubuh, pelihara diri apa adanya, memelihara persahabatan, lakukan tindakan konstruktif, dan pelihara hubungan sosial. Yang kedua dari faktor eksternal, yaitu memperbaiki kondisi kerja dan lingkungan,
keterlibatan dalam pengambilan keputusan, komunikasi efektif, dan penghargaan.